warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di seputar informasi saat ini. Ya pemirsa, saat ini kita akan membahas tentang penciptaan komputer analog di era keemasan Islam. Di era kini, komputer menjadi perangkat teknologi yang urgent bagi kebutuhan modern, baik untuk pemerintahan, perkantoran, pendidikan, maupun penggunaan pribadi. Banyak yang menyangka bahwa penemu teknologi komputer adalah orang barat, padahal peletak dasar ilmunya adalah seorang ilmuwan muslim. Pertama kita akan membahas tentang komputer pada masa generasi awal. Ketika peradaban Islam menggenggam dunia pada era kekhalifahan, para insinyur muslim ternyata sudah menguasai teknologi komputer, yaitu komputer analog. Komputer analog juga kerap didefinisikan sebagai komputer yang mengolah data berdasarkan sinyal yang bersifat kualitatif atau sinyal analog untuk mengukur variabel-variabel seperti voltase, kecepatan suara, resistensi udara, suhu, dan pengukuran gempa. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan seperti untuk temperatur, radar, dan intensitas cahaya. Di zaman keemasannya, para astronom muslim berhasil menemukan beragam jenis astrolab. Peralatan astronomi itu digunakan untuk menjawab 1001 persoalan terkait astronomi, astrologi, horoskop, zodiak, navigasi, survei, penentu waktu, arah kiblat, dan juga jadwal sholat. Info selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Adrian. Baik, terima kasih Agus. Materi selanjutnya yaitu ilmuwan-ilmuwan muslim yang berpengaruh pada penciptaan komputer analog. Yang pertama, Al-Biruni merupakan ilmuwan pertama yang menemukan alat astrolab mekanik pertama untuk menentukan kalender bulan matahari. Al-Biruni pun menemukan peralatan astronomi yang menggunakan prinsip komputer analog yang dikenal sebagai planisfer, sebuah astrolab peta bintang. Pada tahun 1015 Masehi, Muslim Spanyol bernama Abu Ishaq Ibrahim Al-Zarqali berhasil menemukan ekuatorium, alat penghitung bintang. Peralatan komputer analog lainnya bernama Sapphire. 2 abad kemudian, insinyur Muslim bernama Al-Jazari mampu menciptakan sebuah jam astronomi atau Crystal Clock, jam yang ditemukan tahun 1206 Masehi sebagai komputer analog pertama yang bisa diprogram dan mampu menampilkan zodiak, orbit matahari dan bulan serta bentuk-bentuk bulan sabit. Abu Bakar Isfahan pada tahun 1235 Masehi berhasil menemukan berupa komputer kalender mekanik. Ilmuwan muslim lainnya bernama As-Sijzi juga tercatat berhasil menemukan peralatan astronomi yang menggunakan prinsip kerja komputer analog. Selanjutnya, komputer yang bisa diprogram. Al-Jazari pada tahun 1136 sampai 1206 Masehi, ilmuwan muslim dari Kasan, Iran berhasil menemukan sederet peralatan teknologi yang sangat monumental. Al-Jazari pun tercatat sebagai sarjana pertama yang menciptakan komputer analog yang bisa diprogram dalam bentuk jam istana. Kemudian ada seorang ilmuwan muslim, Tamsid Al-Qasi, yang sukses menciptakan plate of conjunction, sebuah alat hitung untuk menentukan waktu dan hari terjadinya konjungsi planet-planet, dan the plate of zone, sebuah komputer planet mekanik yang secara nyata mampu memecahkan sederet kerumitan planet. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Alivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang bukti peradaban Islam dan pengakuan Barat. Bukti peradaban Islam. Semua penemuan itu membuktikan bahwa peradaban Islam merupakan kontribusi paling besar dan monumental yang disumbangkan peradaban Islam kepada dunia modern. Karena peradaban Islam yang diwakili masyarakat Arab telah berhasil menghubungkan secara efektif antara sains modern dengan ilmu pengetahuan lama. Peradaban Islam yang berkembang di Arab berhasil mendorong berkembangnya sains dengan begitu pesat. Di saat Barat dikepung kebodohan, pada masa itu umat Islam telah memperkenalkan metode eksperimental, observasi, dan pemikiran. Pengakuan Barat. Pengakuan Barat ini pernah diungkapkan oleh William Montgomery Watt. Bagaimana Barat sangat berhutang budi pada Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan yang kini berkembang pesat di Barat dan Eropa, sesungguhnya sebagian besar telah banyak ditemukan kaum muslimin sebelumnya. Pada abad kegemilangan Islam, banyak sekali orang-orang Eropa yang belajar dari pakar Islam. Tetapi setelah zaman kegelapan datang, banyak pula hasil-hasil ilmuwan tersebut diselewengkan dan kemudian disebarluaskan dengan informasi yang salah secara meluas. Demikian dari saya Alivia Arubasoba. Saya Adrian Maulana Syaputra. Saya Agus Setiawan, terima kasih dan sampai jumpa.